memberikan kami penghiburan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami hikmat, yang menjagakan keluar dan masuk kami. Kami bersyukur pada hari ini kami ada di bait-Mu yang kudus, di minggu yang terakhir, minggu yang ke-52 dari tahun 2020. Ketika kami merenungkan apa yang kami alami mulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan hari ini, betapa dahsyat pekerjaan-Mu Tuhan, betapa luar biasa kasih-Mu yang melimpah-limpah atas kami. Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami datang di hadirat-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus akan menjamah setiap hati pada hari ini. Tangan-Mu yang berkuasa Kau letakkan di atas kepala setiap orang pada hari ini. Roh Kudus berkarya, setiap benih firman Allah akan menjadi kekuatan yang baru Tuhan. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus mencelikan setiap mata rohani kami, membukakan telinga rohani kami, bahkan hati kami. Segala ikatan-ikatan, segala belenggu-belenggu, segala penghalang-penghalang dipatahkan di dalam nama Yesus. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaannya Tuhan. Biarlah kiranya kami menyambut firman-Mu dengan hati yang haus dan lapar, dengan antusias Tuhan. Kami beri waktu, kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Berbicaralah, urapilah kami semua dengan kasih-Mu. Urapi kami yang mendengar, urapi kami yang menyampaikan firman-Mu. Baik firman Allah yang didengar di lantai 2 ini maupun di lantai 1, maupun nanti dalam ibadah streaming. Tuhan, Engkau yang mengurapi Tuhan. Engkau sanggup menjamah, Engkau mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikir dan doakan. Kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi saudara. Puji Tuhan, selamat pagi buat semua saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami sangat senang, kami juga boleh berjumpa dengan orang tua kami, adik kami yang jauh ya, yang sudah lama tidak bertemu. Ibu Tobing, adik kami juga Elis, dan juga adik kami Elian yang dari Sidikalang juga, dan teman-teman kami dan saudara-saudara yang hadir juga pada hari ini. Amin saudara. Saudara, mari kita akan mengingat sekali lagi ketika kita sudah ada mulai menjelang di akhir-akhir penghujung tahun 2020 adalah masa kita untuk merefleksi apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2020. Kita ada di mana di dalam hari-hari kita? Apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan? Apakah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Dan saudara, Natal berbicara bahwa mengingatkan umat Tuhan, gereja Tuhan, bahwa Yesus sebentar lagi juga akan datang saudara. Tapi kedatangannya bukan lagi sebagai bayi rohani seperti 2020 tahun yang lalu saudara, di Bethlehem tidak berdaya. Tetapi Yesus akan datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Amin saudara, yang menjaga hatinya, yang menjaga persekutuannya benar di hadapan Tuhan. Saudara, kemarin kita dengar bahwa kita tidak dipanggil untuk menyenangkan hati manusia, tapi kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Waktunya gereja Tuhan untuk sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi di tahun-tahun ini, di hari-hari yang mendatang. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Allah bagi kita pada hari ini kita ambil dalam kitab Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20 berbicara tentang gembala-gembala. Kalau kemarin kita mendengar berita bagaimana kita harus belajar dari para majus ya saudara, yaitu memiliki hati yang antusias. Dia mau bayar harga, tidak putus di tengah jalan. Dia terus mencari Tuhan sampai bertemu. Dan petunjuknya adalah yang membuat dia berhasil ketika dia membaca, ketika dia mendengar apa dikatakan oleh kitab para nabi. Yesus.
Lukas 2 ayat 8 sampai 10, kita akan sampai 20. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ya, kita baca dengan sama-sama. 1, 2 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya. Amin. Katakan dulu kiri kanan sebelum engkau duduk, Yesus telah lahir. Yesus telah lahir. Amin. Saudara silakan duduk. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya beri tema hari ini di minggu yang terakhir dari tahun 2020, yaitu Don't be afraid. Jangan takut. Sama-sama katakan kiri kanan. Jangan takut. Kurang kuat. Jangan takut. Yes, jangan takut. Amin. Amin, saudara. Ya, saudara tahu nggak, saudara, ketika engkau mendengar firman Tuhan, jangan hohom, jangan diam-diam saja, tapi engkau harus bilang yes, amin. Itu berkata bahwa yes, firman itu untukku, jadilah. Gitu, saudara. Amin. Sehingga pikiran yang melayang-layang, ada yang mulai ngantuk-ngantuk, akhirnya oh iya, apa orang ini bilang apa? Gitu. Amin, saudara. Iya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saudara tahu, karena Allah menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, itu menjadi jaminan kita bahwa hidup kita tidak perlu takut. Amin, saudara. Ketika berita Natal itu dikatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat, ketika malaikat Tuhan bertemu dengan Maria, perkataan yang dikatakan pertama adalah, "Jangan takut hai Maria, engkau beroleh kasih karunia." Kepada Yusuf juga di dalam mimpi dikatakan, "Jangan takut hai Yusuf." Anak yang di dalam kandungan Maria itu anak yang diurapi, dikandung dari Roh Kudus. Dan kepada gembala-gembala juga dikatakan, "Jangan takut." Kita melihat di sini, saudara, bahwa kehadiran Yesus di bumi, Allah menjelma menjadi manusia, adalah dengan tanpa syarat, dan bukan kita yang memilih, tapi Dialah yang memilih kita. Amin, saudara. Kita ini tidak layak, saudara. Kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Tetapi kasih Yesus, Dia bertemu secara pribadi kepada setiap orang.
Dan tahukah saudara, di dalam Alkitab kita mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, ada 365 kali dikatakan jangan takut. Itu tidak ada di kitab suci manapun, saudara. Kenapa ada perkataan jangan takut? Berarti yang menyatakan firman itu adalah orang yang bisa menjamin supaya orang yang mendengar itu tidak takut. Yang bisa memberikan jaminan yang pasti. Amin, saudara. Nah, siapa itu? Nah, hari ini kita belajar dialah Yesus itu. Dan kita lihat, saudara, dalam hidup kita sehari-hari itu manusia sering takut akan segala sesuatu. Sehingga para psikolog bisa membagi-bagi. Ada orang yang ketakutan akan ketinggian. Udah di tinggi dia takut. Ada orang lihat kecoa, wah, takut. Lompat-lompat ada di sini. Ada yang takut apa? Kemarin di Natal sekolah minggu dipanggil, apa takutmu? Takut gelap, saudara. Ya. Ada yang takut ketika sudah tamat kuliah, takut tidak dapat kerja. Ada yang usianya sudah semakin berjalan, takut gak dapat jodoh. Ada yang takut di dalam masa COVID ini, waduh, banyak yang di PHK. Waduh, grafik ekonomi semakin turun. Bagaimana kami nanti akan masuk di 2021? Di dunia medis kedokteran juga ada ketakutan sekarang, saudara. Kenapa, saudara? Sekarang telah ditemukan dalam beberapa minggu yang terakhir ini, saudara, bahwa virus corona itu sudah bermutasi menjadi sesuatu yang baru, yang lebih infektif, yang begitu cepat penularannya dan semakin susah disembuhkan. Ya, saudara, dalam setiap saat orang misalnya yang bekerja juga takut. Kalau gimana ya ke depan ini ya? Gimana ya ke depan ini? Bisa nggak kami ya? Orang yang dalam keadaan sakit juga bingung. Aku sembuh apa enggak ya? Orang yang sudah bekerja tetapi masuk di dalam masa purna bakti. Gimana ya aku setelah purna bakti pensiun? Keluarga gue bisa makan gak ya? Ada sesuatu yang berubah. Nah, manusia sering takut akan segala sesuatu dan di dalam segala situasi dan kondisi. Tetapi saudaraku, terutama saya sebut di sini terutama adalah takut mati. Ujung semuanya itu adalah takut mati. Orang yang di rumah sakit juga pengen sembuh, kenapa? Karena takut mati. Orang yang tidak bekerja, sudah bekerja terus tidak ada pekerjaan, dia menjadi takut, kenapa? Takut nanti keluarganya nggak makan, akhirnya takut mati. Saudara lihat ada di kemarin itu di televisi, ada satu keluarga di Nias Utara, 3 anaknya meninggal karena nggak makan, saudara, selama 3 bulan. Makannya pun cuma makan 1 ubi itu setelah seminggu sekali atau gimana. Akhirnya mamanya bunuh anaknya, dia masuk penjara, dan dia juga di penjara nggak mau makan, mati gitu aja. Nah, saudara yang terkasih, hari ini kita dengar bahwa berita Natal adalah jaminan bagi kita semua yang mengatakan jangan takut. Amin, saudara. Amin, saudara. Kalau dunia, kalau kenyataan yang kita hadapi, di mana kita berada, semua orang bisa takut. Bahkan saya sendiri juga kadang bisa takut. Semua, tidak ada orang yang tidak luput dari ketakutan. Ini kita sudah tanggal 27, tinggal sekitar 4 hari lagi. Kita akan berpikir bagaimana akan ke depan ini. Apa yang akan terjadi ke depan? Dengan banyaknya guncangan-guncangan dunia,
dengan banyaknya perubahan-perubahan yang begitu luar biasa. Apakah kami akan bisa bertahan? Apakah gereja Tuhan akan bisa bertahan? Begitu banyak pikiran-pikiran yang berkecamuk di dalam kita. Tetapi saudara, berita Natal berkata adalah, kok satu orang yang ngomong? Halo? Oh, masih 5 orang. Yes, katakan aku tidak takut. Aku tidak takut. Kamu pun gak boleh takut, bilang dong. Kenapa saudara? Kalau kita takut, maka kita akan mengambil pikiran kita sendiri, mengandalkan kita sendiri. Orang yang takut akan cari perlindungan yang lain. Karena takut dia cari ke dukun, betul nggak saudara? Benar saudara. Takut itu bahaya, takut itu nanti kita belajar nggak boleh dipelihara. Ya, nah kita baca di dalam Kejadian 28 ayat 15 yang di slide itu berkata begini, atau mungkin dibacakan, dibuka ayatnya supaya lebih jelas. Ya, sama-sama kita baca. Kejadian 28 ayat 15 berkata begini. Ya, ini salah satu yang saya sebutkan tadi. 365 ada perkataan jangan takut. Lihat, ini di dalam Kejadian sudah ada tertulis. Saya ambil satu. Ya, yuk 1, 2 ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin saudara. Saudara, semalam kita belajar saudara bahwa Allah Immanuel itu berbicara keluar dan masuk kita ketika kita melalui pintu. Siapa pintu itu? Semalam Yesus katakan dalam kitab Yohanes, katakan, akulah pintu. Barang siapa yang keluar dan masuk melalui aku akan selamat. Ayat ini berkata bahwa aku menyertai engkau, aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi tujuannya, lihat saudara, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Harus kembali, amin saudara. Harus menyembah Allah yang benar saudara. Harus beribadah yang benar, digembalakan yang benar, baca firman Tuhan yang benar. Maka perlindungan itu akan nyata bagi engkau dan saya. Amin saudara. Amin. Dan dikatakan di situ bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi kita belajar di sini saudara, peganglah janji Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita saudara. Engkau tidak pernah sendiri menghadapi persoalanmu. Engkau tidak pernah sendiri menghadapi penyakitmu, pergumulanmu, ketakutanmu, kecemasanmu, kemanapun kita berada. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, terus kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ketika engkau takut, nyanyikan pujian ini. Kita melihat kuburan-kuburan penuh sampai tidak ada lagi tempat bagi peserta COVID. Katakan, Tuhan, aku dalam pujian itu, aku ada di janji firman-Mu itu. Walau 10.000 rebah. Amin saudara. Kita sudah belajar firman-firman Tuhan sebelumnya. Tetap ada pembelaan, ada perbedaan orang yang beribadah dengan yang tidak, orang yang mengandalkan Tuhan dengan yang tidak. Amin saudara. Haleluya. Nah, sekarang kita akan lihat dari mana rasa takut itu saudara. Kenapa manusia bisa takut? Dari mana datangnya rasa takut? Kita akan baca dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Kita baca. Yuk kita baca ya.
Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Amin. Ya, ayo kita baca ya. Jadi supaya tahu saudara, sama dengan kalau kita pergi ke dokter, dokter mendiagnosa kita, dikasih tahu penyakitmu ini. Maka kalau kita tahu penyakit kita itu, kita akan menghindari hal-hal yang membuat kita akan tambah sakit. Kan gitu saudara, betul? Ya kan? Dan itu akan membuat kita sembuh. Ini makanya obatnya, walaupun engkau bayar mahal, tapi obat yang dikasih, anjuran yang dikasih nggak mau, sembuh apa enggak? Tambah parah ya, betul? Iya. Yuk kita baca Kejadian 3, 8 sampai 10. 1, 2, ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Kita baca Roma 3 ayat 23 saudara. Ya. Ya, ini seharusnya luar kepala ini. Ya. 1, 2, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Nah, rasa takut kita pertemukan pertama sekali adalah ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Padahal setiap hari Allah itu jalan-jalan bertemu dengan manusia itu saudara. Karena Allah itu sifatnya selalu ingin apa saudara? Dekat, komunikasi, bicara. Makanya nanti kita akan melihat itu di kayu salib sebelum dia mati. Dia katakan apa? Aku haus. Walaupun semua telah selesai karya keselamatan, tapi Tuhan katakan aku haus supaya umatku tetap connect kepada aku. Itu maksudnya. Nah saudara lihat di sini saudara, ayat itu berkata, aku menjadi takut karena aku telanjang. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Dosa membuat kita menjadi telanjang. Ayat itu kehilangan pakaian kemuliaan Allah, kehilangan pembelaan Allah, kehilangan hadirat Allah, kehilangan gambar dan rupa Allah. Amin saudara. Itu yang membuat kita takut. Makanya saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, hanya ketika hubungan kita dipulihkan di dalam Tuhan, ketika kita meninggalkan dosa, itu yang akan membuat kita untuk tidak hidup takut lagi. Penjahat yang melakukan kejahatan, dia sudah membunuh, walaupun pada waktu itu mungkin dia pikir dia sudah merancangkan dengan benar, ya kan? Waktu kapan itu saya pernah dengar, saya pernah lihat istrinya itu dia nggak tahu, nggak pulang, tahu-tahu ditemukan di dalam sumur di rumahnya. Penjahatnya itu pikir mungkin sudah hilang, ya kan? Karena sumur itu nggak dipakai, rupanya ketahuan juga. Dan saya yakin bahwa penjahat itu akan penuh ketakutan selalu. Dosa akan membuat kita akan takut. Amin. Sebab itu jangan kompromi dengan dosa. Apapun itu, tidak ada dosa yang kecil, dosa yang besar. Sama-sama dosa. Amin, saudara. Ya. Nah, kita belajar di sini, saudara, ya. Ketakutan itu adalah roh yang bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan selalu berkata setiap hari kepada engkau dan saya apa? Jangan takut. Nah, jadi supaya kita memaknai, supaya kita tahu bertindak ketika kita sedang takut, saudara. Ya, yuk kita baca 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, 1, 2, ya.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itulah iman kekristenan. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang benar, yaitu Dia tidak pernah memberikan rasa takut, intimidasi, tetapi selalu yang memberikan kekuatan, selalu yang akan membangkitkan kasih kita, selalu yang akan membuat kita akan tertib hidup kita. Jadi kalau engkau mendengar satu berita, kalau engkau mendengar ada perkataan orang yang membuat engkau akhirnya menjadi takut, engkau mengalami dalam satu situasi yang membuat engkau takut, hilang pengharapan, penuh dengan keraguan-raguan. Ingat, ayat ini berkata, itu bukan dari, halo? Itu bukan dari, sama-sama katakan, roh ketakutan. Semua roh ketakutan bukan berasal dari Allah. Amin. Ya. Nah, kita lihat saudara ya. Lanjutnya adalah ketakutan itu akan memperbudak orang itu. Semakin engkau takut, semakin engkau akan diperbudak, dan semakin engkau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 15 dan 16. Ya. Roma 8 ayat 15 dan 16. 1-2 ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, ketika engkau merasa takut dalam situasi, dalam kondisi, dalam kejadian apapun, dalam apapun, ingat, jangan mau lagi diperbudak oleh roh takut, karena itu bukan berasal dari Allah. Berarti berasal dari yang membuat berdosa siapa? Ya, sebab itu apa saudara? Makanya setiap orang memerlukan Yesus. Makanya Tuhan bilang Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh. Ya, saudara. Itu makanya Allah itu harus menjadi manusia supaya dilepaskan manusia itu dari roh ketakutan, dari intimidasi, ya, dari roh yang memperbudak manusia. Takut masa depan sehingga dia kerja mati-matian, tidak ke gereja, buru uang mati-matian untuk katanya bisa simpan untuk 7 keturunan. Padahal saudara, tidak pun dicari, keturunannya pun bisanya hidup dalam pembelaan Tuhan. Justru nanti akan menjadi perang satu dengan yang lain. Ya kan saudara? Karena takut, orang apa saudara? Pergi ke perdukunan. Takut dia nggak laris, langsung cari opo-opo, pasang sana, pasang sini. Ya saya pernah melayani itu di rumahnya itu dipasang di depan pintunya itu, ditaruh di atas. Nah, saudara, justru itu yang akan membuat, dan akhirnya orang yang saya layani itu satu isi rumah, saudara, ketika dia masuk dalam perdukunan, dia buat penjaga-penjaga rumahnya, justru mereka penuh dengan ketakutan. Ada anaknya yang kami layani di situ, orangnya tinggi besar, sekolah tapi ketakutan, nggak bisa buat apa-apa, seperti orang bodoh-bodoh. Suaminya juga saudara, waduh saudara, sakit penyakit, berapa rumah sakit dia pindah-pindah saudara. Nah,
Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita baca lagi dalam 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Nah, kita baca lagi saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata begini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudara lihat, roh yang ada di dalam kamu, yaitu roh Yesus Kristus, yaitu Allah sendiri. Ingat tadi dikatakan Allah itu adalah roh dalam kitab Yohanes juga ya. Makanya dikatakan sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Roh yang di dalam kita, hadirat Tuhan, roh Yesus Kristus itu lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia. Dan dia lebih besar, dia bisa mengalahkan termasuk apa? Roh ketakutan, roh yang memperbudak manusia, ya. Roh yang mengintimidasi manusia, roh yang membuat gelisah. Kenapa orang gelisah? Kenapa orang khawatir? Karena takut, betul gak? Ya kan? Gak bisa tidur, kenapa? Takut. Jadi unang homabiar, ya Pak-Pahan. Mabiar, ya. Jangan takut, jangan kamu takut maksudnya. Amin, saudara, ya. Jadi ketika kita dalam situasi takut, ingat, Yesus itu sudah lahir. Aku sudah menghadirkan Yesus lahir dalam hidupku. Maka katakan, kamu gak boleh takut-takuti aku ya, gak boleh intimidasi aku ya. Aku telah ditebus dengan darah Yesus. Gitu, saudara. Makanya kemarin di dalam prenatal saya katakan, Yesus yang lahir itu, apakah masih baik terus dalam hidupmu? Karena usianya sudah berapa? 2020. Kenapa? Karena kalender Masehi berdasarkan tanggal kelahiran Kristus. Tapi orang Kristen banyak menerima dia hanya sebagai bayi. Apa buktinya? Hidupnya dikontrol oleh diri sendiri karena dia masih bayi kan? Tapi kalau Yesusnya setiap hari semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya memenuhi kita, maka segala ketakutan kita, kecemasan kita, keputusan kita, dia ngambil alih. Saudara, kita ada di mana pada saat ini? Apakah Yesus yang kita peringati dalam perayaan Natal hari ini juga, saudara? Hanya sebagai bayi saja, saudara, yang nggak bisa buat apa-apa. Apakah kerohanianmu masih terus bayi, saudara? Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dikatakan, kalau dilihat dari umur, kamu itu seharusnya sebagai pengajar sudah, tapi kau masih minum susu. Masih di apa, saudara, namanya? Masih di anju-anju. Ya kan? Yuk datang yuk. Loh, ya padahal kalau kita beribadah, ada firman Tuhan bilang, ketika kita beribadah, engkau menguduskan hari Tuhan, dikatakan apa? Diberkatilah air minummu, roti yang kau makan. Pak Tanggang ingat itu ayatnya di mana? Ya kan Pak Tanggang? Iya, saudara. Jadi jangan main-main menguduskan hari Tuhan. Kalaupun kita di rumah lauknya itu hanya air putih, yang kita makan tidak sepertinya ada di meja-meja para raja. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang menguduskan hari Tuhan, itu rotinya, airnya itu diberkati. Luar biasa. Amin. Makanya saudara sehat-sehat gak? Sehat-sehat, saudara. Itu karena apa? Karena kita menguduskan hari Tuhan. Nah, berita Natal yang kita lihat di sini, Lukas 2 ayat 11, adalah Allah harus menjadi manusia untuk memulihkan kembali kemuliaan yang hilang tadi karena dosa. Ya, yang membuat
manusia pertama itu takut dan akhirnya manusia yang berikutnya menjadi takut. Maka Allah sendiri yang harus memulihkan ciptaannya itu, manusia itu, untuk kembali menjadi rupa dan gambarnya itu. Apa yang hilang kemuliaan Tuhan karena dosa yang menyebabkan kita takut, itu hanya bisa dipulihkan oleh Allah sendiri. Tidak bisa dengan kebaikan kita, dengan usaha-usaha kita. Contohnya, kalau engkau takut, kau gelisah, mungkin engkau kalau misalnya nggak COVID sudah pada mejeng misalnya di mall, ya kan? Tapi setelah keluar dari mall takut juga, ya kan saudara? Usaha kita nggak bisa. Hanya oleh Yesus saja kita akan bisa. Mari kita baca Lukas 2 ayat 11. Ya, apa yang dikatakan malaikat itu kepada gembala-gembala? 1, 2 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara dengar berita Natal, konsentrasi saudara. Ya, pertama adalah ada 2 alasan yang membuat kita tidak perlu takut. Katakan 2 alasan. 2 alasan. Jadi nggak usah banyak-banyak, 2 saja. Ya, 2 ini harus keluar kepala dan harus dipraktekkan. Kalau 10 nanti saudara bingung. Oke? Hanya ada 2 alasan kita tidak perlu takut, saudara. Apa? Yang pertama adalah dalam Lukas 2 ayat 11 itu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, apa yang membuat kita tidak takut? Yang pertama adalah ada berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Makanya setiap orang di bumi ini, setiap suku, bangsa, agama, semua orang harus dengar berita kesukaan itu. Kalau tidak, akan tetap hidup di dalam ketakutan. Tidak akan ada damai sejahtera. Tidak akan ada kepastian, saudara. Dan dikatakan yang pertama, apa berita kesukaan besar itu untuk seluruh bangsa? Yaitu yang pertama adalah dikatakan, yaitu bagimu juru selamat. Nah, kita baca Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Kenapa kita akan belajar kenapa Yesus disebut juru selamat? Kita baca Yohanes 1:21. Yuk, 1, 2 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Amin. Jadi bukan umat Kristen ngarang-ngarang, tapi itu konfirmasi langsung dari surga, bahwa yang lahir ini adalah Allah yang menjelma menjadi Tuhan, menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Kalimatullah, saudara, dikatakan gitu. Kalimat yang menjadi Allah. Ya. Dan dikatakan namanya adalah Yesus. Yesus artinya dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Kenapa kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan manusia. Amin, saudara. Ya. Nah, kita lihat slide berikut, dikatakan dosa memisahkan manusia dari Allah. Dan kita hanya bisa diperdamaikan hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Kita akan baca Roma 6 ayat 23. Ya. 1, 2, ya. Sebab kuasa dosa ialah maut, sedangkan kemenangan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Allah harus menghancurkan kutuk, Allah harus menghancurkan dosa, menebus kita dari dosa supaya kembali kepada kemuliaan Allah yang hilang itu. Dan itu hanya bisa dilakukan di mana, saudara? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya.
Nah, Yohanes 1 ayat 14, apa dikatakan di sana? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi lihat di Kejadian ya. Allah menciptakan, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah. Betul ya, Saudara? Dan firman itu yang adalah Allah sendiri, dia harus menjadi manusia. Dan terus ayat itu dikatakan, diam di antara kita. Harus ada di tengah-tengah manusia. Kenapa? Supaya kita bisa mengerti Allah. Supaya kita bisa mengerti, oh Allah itu begini ya. Kenapa? Karena manusia itu seringkali seperti Thomas, ya kan? Sering tidak bisa percaya kalau tidak dilihat, dirasakan. Iman kekristenan itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa disaksikan, bisa dibuktikan. Amin. Ya, bukan hanya tertulis begitu saja. Nah, itu makanya dia diam di antara kita. Terus apa? Dan kita telah melihat kemuliaannya. Dari mana kita melihat kemuliaannya? Dari alam ciptaannya. Dari masa ketika Yesus berkarya, wah, banyak orang disembuhkan, banyak mujizat, orang mati dibangkitkan. Kemuliaan Allah yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak kita mengerti, saudara. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Nah, saudara lihat slide itu, sin, dosa ya, ke bawah dosa, dan hanya bisa dilakukan oleh Christ. Amin, saudara. Seluruh orang di dunia ini memerlukan Yesus. Berarti Natal itu adalah untuk seluruh umat manusia. Jadi sebab itu jangan takut bersaksi, saudara. Amin. Jangan takut bersaksi, ya. Nah, Yesus disebutkan juga adalah Kristus di dalam Yohanes 1 ayat 41, ya. Jadi saudara jangan bingung. Yesus itu ya Kristus, makanya selalu dalam nama Yesus Kristus. Dan Kristus itu artinya juga Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Apa artinya Mesias? Yang diutus. Artinya dia adalah nabi yang terakhir. Tidak akan ada lagi nabi yang datang lain. Tidak ada lagi juru selamat yang lain. Dia yang terakhir, saudara. Jadi engkau bisa menjelaskan itu, ya. Dan Yesus Kristus Mesias itu juga artinya dalam Lukas 2 ayat 26 yang diurapi, ya, yang diurapi. Dan di situ dikatakan juga dalam Markus 1 ayat 1, dialah Mesias yang diurapi, anak Allah. Nah, artinya kita tahu bahwa Natal, kita mengerti bahwa dialah Tuhan, dialah juru selamat, dialah Mesias yang dinanti-nantikan dunia untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia, membaharui kehidupan ini, memberikan kekuatan, memindahkan manusia dari kegelapan kepada terangnya, dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Dia adalah yang diurapi. Itu berbicara apa, saudara? Kalau zaman dulu, kalau orang ingin menjadi raja, itu dia harus diurapi oleh nabi. Itu berbicara bahwa mulai saat itu dia punya kuasa, dia punya otoritas. Dan Kristus, Yesus, itu punya kuasa, punya otoritas, punya kerajaan yang kekal. Namanya disebut orang penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, kerajaannya yang kekal. Itu di dalam kitab Yesaya. Nah, Yesus yang lahir itu, berita surga itu yang besar itu, bahwa mengatakan kepada dunia, Yesuslah juru selamat. Juru selamat dalam nikah rumah tangga, juru selamat dalam hubungan yang putus, juru selamat bagi bangsa ini yang mengalami konflik, juru selamat dalam apapun, hanya Yesus. Dan berita itu juga dikatakan dialah Mesias
Dialah Kristus, dialah yang diurapi. Yang diurapi berbicara apa saudara? Maka dikatakan di dalam kitab Lukas, di kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku yang mengurapi aku, sehingga aku bisa memberitakan kabar kesukaan, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghancurkan segala kutuk, menyembuhkan segala sakit. Siapa itu dan di mana itu? Hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Berarti semua orang memerlukan Yesus apa enggak? Perlu. Karena manusia bisa sakit, bisa. Manusia bisa mengalami masalah dalam nikah rumah tangga, di dalam berbangsa dan bernegara bisa. Dan yang menyelesaikan adalah seorang juru selamat. Makanya dikatakan berita itu, telah lahir bagimu juru selamat. Jadi jangan cari juru selamat yang lain saudara, nanti engkau akan kecewa. Nah, di dalam Kisah Rasul 10 ayat 36 dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini sangat penting supaya kita menerima Yesus itu bukan hanya sebagai manusia, tapi dia adalah Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat 36 dikatakan Tuhan bagi semua orang. Arti saudara, bagi semua orang berarti semua orang yang ada di bumi ini. Karena itu nanti kita akan bisa mengerti ayat kitab suci yang lain dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan semua orang nanti akan berdiri di tahta pengadilan Tuhan. Setiap orang mau suku bangsa agama apapun di dunia ini nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Makanya dikatakan ayat ini, dialah Tuhan bagi semua orang. Itulah berita kesukaan Natal itu saudara. Mereka mau menerima atau tidak menerima, mereka percaya atau tidak percaya, tetapi firman Allah bukan hanya dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 10 saja, banyak yang lain dikatakan Ibrani juga, pasti akan berhadapan dengan Yesus. Artinya apa saudara? Kalau engkau dikecewakan oleh manusia, engkau mendengar berita-berita yang membuat engkau menjadi mandele, tidak semangat, patah semangat, uring-uringan, gak usah urus dia. Amin saudara. Nanti Tuhan berhadapan dengan dia, ya kan? Yang Tuhan bilang waktu dia mau naik ke surga, dia mau naik ke salib, apa dia bilang? Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Amin saudara. Kenapa? Masing-masing orang akan berdiri di hadapan. Sebab itu pengikutan kita kepada Tuhan jangan tergantung orang lain. Gak ke gereja suamiku, gak ikut istriku. Seperti Deborah dengan Barak ya. Barak panglima tentara, dia bilang karena harus menghadapi Sisera yang jahat itu, raja yang jahat pada waktu itu, dia bilang kalau dia nggak ikut, aku pun nggak ikut. Padahal dia pimpinan perang. Istrinya itu, Deborah hanya nabi, hakim. Jangan saudara, padahal kemenangan sudah diberikan. Nah, ini satu lagi penting. Ayo saudara harus baca, karena banyak yang mengatakan, dia tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan. Kita baca Yohanes 13 ayat 13. Yesus sendiri berkatakan, ya benar apa katamu, aku memang guru dan Tuhan. Itu keluar dari mulut Yesus. Jadi sebab itu umat Kristen, halo warga jemaat, halo saudara-saudara yang kekasih, Yesus itu Tuhan. Allah sudah menyatakan sendiri, Yesus sudah menyatakan sendiri. Amin. Makanya terimalah dia, sembahlah dia sebagai Tuhan. Itu makanya kita harus menyembah dia sebagai Tuhan. Yuk kita baca 1, 2 ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin ya. Jadi jangan lagi engkau beralih saudara. Engkau sudah menemukan Tuhan, engkau sudah mengenal Allah, engkau sudah ada menerima jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jangan berpaling. Amin saudara. Dia yang punya surga, lihat ketika dia datang itu saudara, konfirmasi dari surga.
sampai kapan dia lahir, di mana dia akan lahir, itu sudah dibuatkan jauh-jauh hari oleh nabi yang berbeda, tapi sama isinya. Itulah kitab kita. Tidak ada kontradiksi. Amin, saudara. Sebab itu imanmu jangan goyang-goyang. Nah, yang kedua, tadi yang pertama adalah kenapa kita tidak usah takut? Karena ada berita kesukaan yang besar bagi semua bangsa, bahwa yang lahir itu adalah Juru Selamat, Kristus, Tuhan yang menyelamatkan, yang menebuskan, yang memulihkan. Yang kedua adalah ada tanda pengenal yang bisa dijumpai. Jadi tidak usah ragu-ragu. Sama dengan gini, ibu-ibu, kalau kita melahirkan, walaupun anak kita itu setelah lahir ditaruh di ruang bayi, betul nggak? Tapi kalau dia nangis, kita tahu itu suara anak kita atau enggak. Contoh, kalau juga dia sudah semakin besar, dia pergi ke sekolah, kita jemput dia ke sekolah. Dari ribuan anak yang ada di sekolah itu, kita pasti akan bisa menjemput hanya anak kita. Kenapa? Kenapa? Karena kita sudah kenal, ada tanda. Nah, satu kali saya mau kasih kesaksian, waktu anak saya kedua mungkin si Claudia, saya baru melahirkan, kemudian dia mungkin nangis di tengah malam, mungkin jam 2 gitu ya, ngantuk-ngantuk, dikasih bayinya, terus harus disusuin. Tapi ketika disusuin saya ngerti, bukan anakku ini. Walaupun ngantuk-ngantuk, suster salah, bukan anakku. Untung gak ketukar dia ya kan, sudah. Iya. Nah, demikian juga saudara, kita akan semakin teguh beriman, percaya sampai akhir hidup kita kalau kita mengenal siapa Yesus itu. Dan dikatakan di sini tanda pengenal itu bisa dijumpai, artinya bisa dibuktikan, bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa dirasakan. Iman kekristenan itu nyata. Amin, saudara. Walaupun Allah itu adalah roh, tapi kita bisa melihatnya. Ya, dikatakan di situ ayat 12, dan inilah tandanya bagimu. Lihat ya. Malaikat itu bicara kepada gembala, dikatakan ini tandanya. Jadi supaya jangan salah. Jangan cari bayi yang berbeda. Bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ya, tandanya itu ada bayi itu dibungkus lampin, semua bayi juga dibungkus lampin, ya kan, saudara? Tapi dikatakan yang terbaring di palungan. Nah, saudara. Jadi kalau dia terbaring di rumah sakit atau di penginapan, bukan. Gitu maksudnya, ngerti ya? Lukas 2 ayat 12, kemudian ayat 16 sampai dengan 18. Dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada juga tanda dikatakan ya, bahwa ia adalah juru selamat, dia adalah Kristus, adalah Tuhan ya. Dengan apa saudara? Lukas 2 ayat 13 sampai 15, maka bala tentara surga itu memuji Allah. Konfirmasi yang mengatakan dia adalah juru selamat, dia adalah Kristus yang diurapi, dia adalah Tuhan, itu adalah langsung dari surga. Jadi malaikat itu, jadi ada saksi mata, bisa melihat surga itu terbuka dan ada ribuan bala tentara surga menyanyikan pujian. Ketika Yesus juga disalibkan, ada saksi mata, saudara. Bahkan kalau engkau pergi ke Roma, kita akan tahu siapa yang menghakimi, siapa yang tertulis di mana. Bisa dibuktikan, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, yang berikut, bagaimana kita mengatasi rasa takut, saudara? Ya, ini sangat penting, ya. Yang pertama adalah percaya akan berita kesukaan firman-Nya, sama-sama. Percaya akan berita kesukaan firman-Nya. Katakan saya harus percaya dengan segenap hati akan firman Tuhan. Itu yang membuat engkau tidak takut. Amin.
Kalau dokter sudah bilang, makan ya obat ini ya, supaya engkau tidak lagi mual-mual perutmu, tidak lagi cenut-cenut. Tapi kau nggak percaya, nggak kau makan, bisa jadi nggak obat itu jadi sembuh? Ya. Nah, kita lihat dalam Lukas 2 ayat 11, para gembala itu dikatakan dia dengar firman Tuhan dari malaikat. Dia katakan, telah lahir juru selamat. Mereka percaya. Kemudian dalam Lukas 1 ayat 30 kepada Maria dikatakan, jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maka dia tidak takut. Nah, orang yang tidak takut, maka ketika dia akan mengalami pergumulan persoalan, dia bisa lalui dengan baik. Betul enggak? Lihat Maria, saudara, dia bukan mengalami sesuatu yang baik setelah dia mengandung bayi Yesus. Dia ada sempat si Yusuf ingin apa? Menceraikan dia. Diam-diam. Dan setelah bayi Yesus lahir, umur 2 tahun, sudah Herodes memerintahkan untuk membunuh. Gitu datang lahir harus lari-lari ke Mesir, saudara. Banyak tantangan yang dihadapi, saudara. Tetapi karena Maria sudah pertama dengar berita jangan takut, engkau beroleh kasih karunia, maka kita lihat tadi ketika gembala itu mengkonfirmasi bahwa ini berita dari surga, bahwa anak itu benar-benar dari surga, dia bilang apa ayat yang ke berapa tadi, 19? Maria menyimpan itu dalam hatinya, merenungkannya. Artinya dia katakan, iya, konfirmasi lagi bahwa aku beroleh kasih karunia, maka aku tidak akan perlu takut menghadapi cercaan manusia, tantangan segala macam. Pasti ada pembelaan Tuhan. Amin, saudara. Yusuf, Matius 1 ayat 19 sampai 21, dikatakan melalui mimpinya, Yusuf jangan takut, anak dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Maka saudara, ketika ada Tuhan berbicara juga kepada dia, ayo cepat, bawa anakmu, bawa istrimu, lari ke Mesir. Maka dia bisa melakukannya dengan baik, karena rasa takut itu telah diambil dari dia. Nah, kalau saudara ingin bertindak dengan benar, adalah ketakutan itu harus dibuang dengan cara apa? Percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Jadi tidak boleh bimbang. Firman Tuhan di dalam Yakobus juga, orang yang bimbang, orang yang mendua hati, tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya, saudara, nggak pernah tenang hidupnya dan tidak akan mendapat jawaban doa. Saudara baca nanti Yakobus ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang kedua, yang terakhir adalah bagaimana kita menghilangkan rasa takut? Ya, bertindak segera, tidak menunda-nunda, pergi melakukan firman itu. Lihat para gembala itu, Lukas tadi 2 ayat 15 dikatakan, setelah malaikat itu kembali ke surga, mereka ngomong kepada satu dengan yang lain. Jadi nggak ditunda besok, tapi saat itu juga mereka katakan, ayo mari kita pergi melihat dia seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lihat ya, mereka percaya, dan pada saat itu juga mereka pergi melakukan firman yang mereka dengar untuk mencari bayi yang dibungkus lampin terbaring di palungan. Tidak besoknya, tidak 1 minggu lagi. Nah, ketakutan sering terjadi karena kita menunda-nunda melakukan firman Tuhan. Betul nggak, saudara? Nah, kita lihat juga di dalam Matius 1 ayat 24, ketika Yusuf sudah mendengar jangan takut, maka dikatakan di situ ayat 24, sesudah dia bangun dari tidurnya. Lihat ya, dia kan tidur tadi, mimpi. Tuhan bilang jangan takut. Nah, setelah dia bangun, dia langsung dikatakan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu
kepadanya. Jadi saudara, bagaimana kita tidak takut? Sama-sama percaya kepada firman Tuhan, sama-sama. Percaya kepada firman Tuhan. Kedua, bertindak segera melaksanakan firman Tuhan. Jadi ketika kau takut, cepat langsung doa. Dan cepat langsung katakan dalam nama Yesus, roh takut itu bukan daripada Tuhan. Membangkitkan Kristus diam di dalammu. Yang membangkitkan semangatmu menghadapi hari ke depan. Amin, saudara. Yesus beserta dengan kita. Dia Immanuel. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara.